Dari pemirsa Hope Channel Indonesia, Bapak Agus di Malang, ini di Jawa Timur ya, Kak Steven. Baik, pertanyaannya seperti ini. Raja Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Pertanyaannya, dalam Yohanes pasal 14, di mana rumah Bapa yang disebut Yesus? Sedangkan di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, Yesus menyebut bait Allah yang di Yerusalem adalah rumah Bapanya. Jadi yang benar di mana rumah Bapa itu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Agus di Malang. Ada cerita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Dalam cerita itu, Yesus yang berusia 12 tahun dibawa oleh ayah dan ibunya pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem untuk sebuah perayaan agama pada saat itu. Lalu mereka datang, mereka kembali, mereka lupa untuk mengajak Yesus kembali karena banyak sekali orang. Mereka temukan bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian mereka kembali ke bait Allah yang ada di Yerusalem dan ternyata Yesus sedang berada di sana. Pada waktu ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria, bertanya, mengapa, apa yang ia lakukan kepada mereka, kami sudah mencari kamu, dan lain sebagainya. Maka Yesus katakan dalam Lukas 2 ayat yang ke-49, Lukas 2 ayat yang ke-49 ini yang Yesus katakan, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu kata Lukas 2 ayat yang ke-49. Dalam versi Alkitab bahasa Indonesia mengatakan, Yesus mengatakan, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Dan bait suci adalah memang bait Allah. Itu adalah rumah Allah, disebut rumah Allah oleh sebab pada waktu orang-orang datang ke bait suci, mereka datang untuk beribadah kepada Allah, dan Allah yang sudah mengatur, membangun kemah pertemuan di padang gurun pada zaman Musa. Waktu di Israel, dia juga yang telah merestui Salomo untuk membangun sebuah rumah atau bait atau rumah Tuhan, tempat beribadah dan melakukan upacara-upacara. Lalu kemudian sampai pada zaman Yesus, walaupun sudah sempat rusak rumah Allah itu oleh karena diserang oleh orang Babylon, tetapi dipugar kembali, dibangun kembali setelah orang-orang Yehuda kembali dari Babylon. Lokasinya masih di situ, tetap di sana, walaupun ada perubahan-perubahan, tetapi mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Nah, kalau dimaksudkan itu sebagai rumah Bapa, yang Yesus katakan rumah Bapakku, apakah memang itu sama rumah Bapa yang ada di Lukas 2 ayat 49 dengan yang disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku menyediakan tempat. Pertanyaan Pak Agus, yang mana yang rumah Bapa? Yang rumah Bapa yang di Yohanes 14 itu di mana? Apakah yang dimaksud rumah Bapa itu adalah bait Allah yang ada di Yerusalem? Mungkin sedikit informasi saja, dalam terjemahan dari bahasa Yunani untuk Lukas 2 ayat yang ke-49, kata rumah tidak ada di sana. Jadi kalau mau diterjemahkan Lukas 2 ayat 49 dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya kurang lebih, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam hal-hal Bapakku, atau
hal-hal yang ada kaitannya dengan Bapakku atau urusan-urusan Bapakku. Karena demikianlah kalau mau diterjemahkan secara harafiah, di dalam hal-hal tentang atau dari Bapakku. Jadi yang Yesus maksudkan sebenarnya, walaupun pada waktu itu dia sedang berada di dalam bait Allah, dia sedang mengatakan kepada Yusuf dan Maria, bukankah atau tidakkah kamu tahu bahwa aku datang ke dunia ini adalah untuk melakukan urusan-urusan atau pekerjaan atau maksud-maksud dari Bapakku. Salah satunya adalah untuk mengajar. Dan memang setelah Tuhan Yesus dewasa dalam penjelmaan Allah menjadi manusia di atas dunia itu, maka ia mengajar, ia menyembuhkan orang, semua itu adalah maksud ia diutus oleh Bapa. Bahkan pada waktu ia mati di atas kayu salib, itu pun adalah tujuan ia datang ke atas dunia ini. Pada waktu ia berkhotbah, ia mengajar, ia mati di kayu salib, ia bangkit. Semua itu adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, di mana itu adalah kesepakatan Allah, di mana apa yang Yesus lakukan itulah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi terjemahan dari Lukas 2 ayat 49 itu adalah bukan rumah Bapakku, walaupun itu adalah disebut bait Allah atau rumah Allah bahkan dalam perjanjian lama, tetapi ini beda pemahamannya karena disebut di sana urusan-urusan Bapakku. Berada dalam rumah Allah untuk mengajar itu hanya salah satu urusan Bapakku. Apakah ini sama dengan yang Yesus maksudkan pada waktu dia berkata dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyaklah tempat kediaman. Lalu kemana Yesus pergi? Karena dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita tahu bahwa ucapan Yesus di Yohanes 14 ini disebutkan Yesus sebelum ia mati. Itu beberapa jam kemudian ia telah disalibkan. Ini sudah malam menjelang hari Jumat. Pada waktu itu disebutkan kata-kata ini pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia berjanji bahwa aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bahasanya adalah bahasa yang sering digunakan dalam acara-acara pernikahan dalam kultur atau budaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang berada di abad permulaan. Karena biasanya dalam kultur mereka, mempelai laki-laki itu akan datang menjemput pengantin perempuan dan membawa ke rumah orang tuanya. Jadi dia berada di rumah bapaknya atau orang tuanya, mempersiapkan segala sesuatu, lalu setelah semua tersedia, dia akan datang, lalu kemudian terjadilah pernikahan, lalu dia akan membawa pengantin perempuan itu ke rumah bapaknya. Jadi ini yang diibaratkan, bahasa ibarat yang disampaikan oleh Alkitab. Makanya Yohanes, penulis Injil Yohanes yang sama, pada waktu dia menulis kitab Wahyu dan menerangkan gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia gambarkan sebagai yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Mari kita buka Wahyu 19 ayat yang ke-7. Di sana disampaikan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
ya. Itu gambarannya, dan itu selaras dan sejalan dengan yang Yesus janjikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Di mana itu letaknya? Tinggal kita lihat saja apa yang Alkitab katakan. Setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, lalu ia bangkit. Lalu beberapa pekan kemudian, apa yang terjadi? Kita boleh buka, ada beberapa petunjuk dalam Alkitab, tapi salah satunya kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Ayat yang ke-50 dan 51, apakah Stephen atau Albert boleh bacakan ayat ini? Boleh, Pendeta. Lukas Silakan. 24 ayat 50 sampai dengan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terangkat Terima kasih. Terangkat kemana? ke sorga. Ke sorga, Pendeta. Ke sorga. Dan apa janji Yesus? Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Jadi yang Yesus sampaikan rumah Bapa, dia sedang berbicara tentang sorga, di mana kesanalah ia akan pergi, atau dia telah pergi setelah kebangkitannya. Dan apa yang dijanjikan, kita baca juga dalam Kisah pasal 1, Kisah pasal 1, ayat yang ke-11. Pada waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat, kita baca dari ayat 9. Mari kita baca mulai ayat 9. Bolehkah Stephen bacakan ini? Ya. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Terima kasih. Di sini ia terangkat ke sorga, lalu disebutkan juga ia akan datang kembali. Datang dari mana? Datang dari sorga. Dan Yesus katakan dalam Yohanes 14, aku pergi ke rumah Bapakku, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan inilah yang dikonfirmasikan atau ditegaskan kembali oleh kedua orang malaikat itu. Ia yang terangkat ke sorga akan datang kembali. Itulah rumah Bapa yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal yang ke-14. Terima kasih Pak Agus.